prevalensi dari penyakit jiwa ya di Muara-Bungu ya dok ya, dan hampir rata-rata pasien itu menggunakan benzodiazepin, benar ya dok ya. Jadi ini sangat menarik sih, bagaimana ya kalau pasien tersebut malah adiksi terhadap benzodiazepin, apa efeknya dan bagaimana sih untuk menanggulanginya, gitu sih dok ya. Nanti akan dibahas oleh Dr. Fahwan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Dr. Fahwan. Nah, Dr. Fahwan Azumi SPKJ yang selanjutnya akan saya sebut Dr. Fahwan SPKJ ya. Seorang dokter, psikiater, hipnoterapis, pendidik masyarakat yang aktif memberikan pelayanan kesehatan khususnya di kesehatan jiwa. Selain itu, dokter juga memberikan edukasi di berbagai komunitas masyarakat mengenai kesehatan umum, kesehatan jiwa, parenting keluarga, serta berbagai bidang lainnya yang menjadi ekspertisenya. Memiliki ketertarikan di bidang kesehatan umum dan mental, khususnya psikiatri anak dan remaja, psikoterapi, psikoreligi, consultation, liaison psikiatri, psikoseksual, psikiatri keluarga dan marital, serta psikiatri komunitas. Dokter menempuh pendidikan sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas ya dok ya di Padang, lalu berpraktek di RSUP M Jamil Padang. Selanjutnya menempuh dokter spesialis kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan berpraktek di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Dan dokter juga aktif melakukan pelatihan di bidang kesehatan khususnya jiwa. Sekarang dokter aktif berpraktek di Rumah Sakit RSUD Haji Hanafi dan juga di Klinik Utama Muhammadiyah Bungo, dan juga dokter ini merupakan konselor dari beberapa lembaga. Dokter juga aktif di Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, juga merupakan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah daerah Bungo ya dok ya. Lalu aktif di organisasi Alumni Forum Studi Kesehatan Islam Universitas Andalas dan juga banyak lain-lainnya lagi ya dok ya. Baik, langsung saja nih dok, nanti akan dialokasikan sekitar 60 menit ya dok ya. 60 menit nanti boleh 40 menitnya materi, nanti setelah itu tanya jawab. Bikin langsung ya. Baik, langsung saja kepada Dr. Fahwan SPKJ, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Yang kritis dong. Kalau gitu saya kasih pantun. Oh, Karena katanya pantun bisa meningkatkan semangat. Ya. Asik. Masuk Pak Eko. Kalau sakit belilah obat. Obat dipuyer dibagi-bagi. Salam dijawab kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh? Boleh. Apa sih yang ada Pak Dokter? Ke apotik membeli obat. Iya. Apotekernya ramah, banyak senyuman. Mohon maaf saya terlambat. Moga berkenan kita lanjutkan. Tadinya bos saya mau bikin di bawahnya saya terlambat gara-gara Wulan. Bercanda. Ada bukan gara-gara Wulannya. Saya boleh berdiri aja ya. Ya. Tadi sudah diperkenalkan rekan-rekan apoteker semua. Saya sungguh berbahagia dan bangga gitu bisa mendapat undangan dari teman-teman apoteker gitu ya. Karena memang di era sekarang rasanya ketika para nakes bersatu gitu ya. Ya pokoknya hiruk pikuk kemarin pengesahan undang-undang kesehatan menyadarkan kita gitu ya. Iya. Bahwa memang para nakes ini harus bersatu, meskipun berbagai profesi harus bersatu. Ya. Karena kan kita lihat kemarin ya, bahkan ya meskipun ujungnya nggak terlalu berhasil lah gitu ya kita, tapi paling nggak beberapa berbagai aspirasi kita berhasil masuk gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan soal RUU itu aspirasi kita berikutnya bisa masuk ya. Mudah-mudahan judicial review kita diterima nanti. Siap. Amin.
baik. Kita akan bahas, saya coba belajar bersama ya. Saya mungkin nggak akan bilang saya mau ngajarin sesuatu, nggak. Kita berbagi aja. Saya mau kita belajar bersama dan saya coba menyampaikan perspektif saya nih yang bisa saja berbeda dengan perspektif rekan-rekan apoteker semua, yaitu tentang sebuah obat yang sangat laris, betul ya? Yang sangat laris di rumah sakit, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia ini salah satu obat yang paling sering dipakai gitu ya. Meskipun kita menyadari bahwa obat ini punya banyak efek yang merugikan sebenarnya. Nah, bahkan salah satu yang paling kita khawatirkan adalah adiksi atau kecanduan. Meskipun banyak lagi efek samping lain yang juga merugikan. Tidak hanya merugikan pasien loh, tapi juga bisa jadi merugikan kita sebagai tenaga kesehatan. Nanti kita bahas detailnya. Ini saya udah bisa lihat. Oh ya sudah ya. Oke, sebentar saya mundur dulu. Nah, ini saya punya quotes yang bagus banget dari Scott Fitzgerald, seorang novelis yang terkenal dari Amerika. Ini sebenarnya dia tentang minum sih, tapi saya pikir ini konteksnya sesuai gitu ya. Kata dia, sekali kamu minum, kamu akan minum lagi, dan kemudian minuman itu yang akan mengambil kamu. Jadi awalnya minum dulu nih, kita yang ngambil minuman, lama-lama minum lagi, dan akhirnya minuman itu yang mengendalikan kita. Nah, apakah benzo seperti ini? Kok nggak yakin ya? Iya, benzo seperti ini. Sekali kita minum benzo, kita pengen minum lagi, dan akhirnya benzo yang mengendalikan kita. Nah, ini saya bilang kenapa bahwa soal benzo ini bukan hanya merugikan pasien, tetapi juga bisa merugikan tenaga kesehatan. Ya, kalau yang merugikan pasien misalnya nih, Milenvirus ya. Milenvirus contohnya Milenvirus ya. Ngikutin banget ya. Ya, Milenvirus ditangkap polisi, Roy Kiyoshi tersandung kasus narkoba, manajer artis. Ini bahkan yang ngeri ya, saya iseng nyari di Shopee, di Google, di Shopee ternyata banyak banget jual alprazolam ya. Ngeri sekali. Terus ada temuan obat ilegal di apotek, salah satunya adalah alprazolam. Kemudian pria ditangkap jual obat terlarang, ada tramadol dan alprazolam. Apoteker juga pesan obat psikotropika via online. Terus asisten apoteker ditangkap juga, bahkan dokter juga bisa ditangkap. Jadi sebenarnya potensi bahayanya besar gitu, termasuk bagi kita. Mudah-mudahan di apoteker di Bungo tidak ada yang sampai kayak gini ya. Mudah-mudahan kita semua aman, amin insyaallah. Nah, saya mau mereview lagi tentang apa itu benzodiazepin ya, biar kita ingat lagi ya. Benzodiazepin adalah salah satu golongan obat. Namanya banyak banget. Kadang-kadang disebut benzo. Saya juga biar singkat, nanti di presentasi saya nyebutnya benzo aja ya. Ada yang nyebutnya sebagai downer. Pernah dengar ada yang nyebutnya sebagai downer? Karena dia sifatnya ngedown. Bikin yang tadinya menggebu-gebu jadi santuy gitu. Makanya downer. Nama lainnya juga banyak. Ada yang bilang blue ball, brick, board, bus sekolah, bayangin. Mau bus sekolah lah. Ternyata benzo gitu ya. Bopeng, boti, mumbul, BUD, banyak banget istilahnya. Ya, bahkan dulu waktu saya belajar tentang adiksi ini, sampai BNN itu menerbitkan kamus besar bahasa gaul narkoba. Emang bener. Saking banyaknya. Gitu ya. Dan itu bahasanya muncul terus gitu ya. Apalagi jumlah jenis psikotropika makin banyak dan masing-masing psikotropika punya bahasa sandinya masing-masing ya. Karena para pengguna itu juga sadar bahwa ini sesuatu yang ilegal, jadi dia butuh bahasa sandi gitu buat menyamarkan itu. Nah, benzodiazepin ini kan termasuk psikotropika atau narkotika golongan 4 ya. Jadi sebenarnya dia banyak dipakai, boleh-boleh aja dipakai atas indikasi medis. Kalau teman-teman apoteker ingat, indikasi medisnya juga cukup banyak. Kecemasan, spasme otot, kejang, insomnia, bahkan amnesia juga bisa. Maksudnya bukan orang amnesia dikasih, tapi mau bikin amnesia. Misalnya orang pre-op, biar nggak ingat kejadiannya. Kan kalau orang pre-op dikasih premedikasi benzodiazepin biar nggak ingat prosesnya operasinya, kan tau-tau bangun udah di kamar gitu kan.
medisnya. Jadi sebenarnya indikasi medisnya banyak dan sangat bermanfaat. Iya. Tapi efek sampingnya juga banyak. Mulai dari sakit kepala, kecemasan, ketagihan, jantung berdebar, tegang otot gitu ya, gangguan tidur, jatuh dan kecelakaan. Sebenarnya saya ingat dulu kenapa ini saya bold ya. Rasanya kalau sakit kepala dan kecemasan itu adalah efek samping langsung. Bukan, efek samping ketika dia dihentikan. Jadi kalau dihentikan, sakit kepala, sering kecemasannya muncul, jantungnya berdebar, tegang otot. Jadi berlawanan dengan efek samping, berlawanan dengan efek terapi dari benzodiazepin. Jadi kalau benzodiazepin bikin tenang, ketika dia stop mendadak nih, lawannya cemas. Yang tadinya bikin jantung lebih lambat, jadi santai, jantungnya jadi berdebar. Yang tadinya ototnya lemas, gitu ya, yang suka tegang-tegang otot, ya kan? Begitu di stop, tiba-tiba ototnya jadi kaku. Ya. Ada efek samping yang lain, ketagihan misalnya, gangguan tidur, jatuh dan kecelakaan. Nah, merek umumnya banyak nih, kita mungkin udah tahu semua lah. Nah, ini beberapa fakta benzodiazepin, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Pertama ditemukan tahun 1955, jadi udah tua ya obatnya. Bahkan saya yakin lebih tua daripada sebagian besar kita semua di sini. Pertama ditemukan adalah Librium. Ya, saat ini sudah berkembang menjadi 50 jenis. Hafal semuanya 50 jenis? Oh, Pak. Saya juga enggak. Jadi nggak apa-apa. Tapi dari 50 jenis ini kayaknya nggak semua ada di Indonesia. Kayaknya di Indonesia sekitar mungkin di bawah 20. Nah, ini salah satu jenis obat yang paling sering diresepkan oleh dokter. Bayangkan di Amerika ada 49 juta resep yang mengandung benzodiazepin per tahun. Makanya pabrikan farmasi berlomba-lomba bikin berbagai sediaan ini karena memang penjualannya bagus gitu ya. Terus 13,5 juta orang dewasa di Amerika itu mendapat benzodiazepin dalam resep obatnya. Seperempatnya di antara yang 13,5 juta ini adalah pengguna jangka panjang. Sayang kita nggak punya data di Indonesia. Saya coba cari di Indonesia, ternyata nggak ketemu datanya. Ya biasalah Indonesia ya, susah cari data ya. Nah, penggunaan benzodiazepin ini sangat populer gitu ya. Bahkan kalau kita nonton film-film banyak tuh ngomong tentang Xanax gitu ya. Bahkan salah satu yang terkenal, yang paling tua mencatat penggunaan benzodiazepin Sherlock Holmes gitu ya. Sherlock Holmes katanya kalau nggak bisa memecahkan, tahu kan Sherlock Holmes ya, detektif Inggris yang terkenal itu, kalau dia nggak bisa memecahkan dia minum benzodiazepin biar dia cool dan santai gitu, bisa berpikir tenang buat memecahkan misteri. Padahal enggak ya. Kalau kita minum benzodiazepin jadi kognitif terganggu kan? Iya. Jadi buntu malah, susah buat berpikir. Sering digunakan dalam aksi-aksi kriminal, misalnya perampokan gitu ya. Ada sebuah data misalnya di Inggris 25% perampokan tanpa senjata gitu ya, itu dilakukan menggunakan benzodiazepin. Jadi benzodiazepinnya dicampurin ke minuman atau ke makanan gitu ya, terus dirampok. Jadi memang berbahaya sekali nih. Jangan sampai kita terlibat gitu dalam aksi-aksi kriminal karena kita misalnya terlalu lugu atau terlalu polos untuk memberikan benzodiazepin. Nah, harus diingat juga bahwa ada double risk atau risiko yang double pada pasien-pasien dengan riwayat adiksi, baik adiksi zat ataupun adiksi perilaku sebelumnya. Jadi kalau ada pasien punya riwayat adiksi, misalnya ya dia pernah pakai narkoba atau adiksi perilaku, bahkan adiksi perilaku, misalnya adiksi perilaku apa yang terkenal sekarang? Kecanduan gadget. Jadi kalau orang kecanduan gadget, dia pernah punya kecanduan, kalau dia dikasih benzo, resikonya buat jadi kecanduan benzo juga besar. Makanya penting sekali kita buat mengidentifikasi riwayat kecanduan, canduan apapun itu. Kenapa bisa begitu? Karena prosesnya sama. Menarik ya. Satu obat, satu perilaku, tapi ternyata yang terjadi di otak sama. Saya juga baru nyadar tuh waktu saya jadi psikiater. Ternyata itu ada di dalam, Muslim semua, ada yang bukan Muslim kah? Ada. Tapi nggak apa-apa ya, saya cerita tentang Al-Quran sedikit ya. Nggak apa-apa. Di Al-Quran itu sering dijejerin Khomru wal Maisir. Khomru wal Maisir, minuman keras dan judi. Nah, dulu orang berpikir gini, ahli tafsir bilang bahwa kenapa sering dijejerin, karena ternyata orang main judi sambil minum minuman keras. Tapi ternyata ada penjelasan ilmiahnya belakangan, saya pikir ya, ini pikiran saya sendiri ya. Karena ternyata Khamr, minuman keras, dan judi itu adalah dua perwakilan bentuk adiksi.
Yang satu mewakili adiksi zat, kecanduan pakai zat. Satu perilaku. Judi adalah adiksi perilaku. Dan dua-duanya proses di otaknya sama. Nah gitu, Masya Allah ya. Kita baru tahu nih setelah kita belajar gitu ya. Padahal dulu kita pikir kenapa nih kok judi sama Disandingkan sama dengan minuman keras, kok nggak misalnya judi sama mencuri gitu misalnya, atau judi sama tet gitu kan, judi tet itu Ramayana ya. Kelihatan generasi old ya. Saya mau review lagi tentang benzo dan GABA. Apa sih? Mungkin teman-teman sudah mungkin jauh lebih pintar lagi dari saya soal beginian ya. Tentang apa yang terjadi ketika kita mengkonsumsi benzo. Benzo itu selalu erat dengan yang namanya GABA. Meskipun dia juga mempengaruhi neurotransmitter yang lain. GABA, gamma aminobutyric acid ya. Dia merupakan remnya otak. Nah, jadi kalau kita ingat ya, neurotransmitter kan ada dua ya. Ada yang sifatnya excitatorik, ya, bikin kita jadi bekerja. Ada yang sifatnya inhibitor gitu ya, yang menghambat. Nah, GABA ini penghambat utama. Jadi dia secara alamiah memperlambat, bahkan bisa menyetop neuron untuk menembakkan impuls. Nah, si GABA tadi itu ada di 40% neuron otak kita. Jadi luas banget pengaruhnya di otak. Makanya efeknya banyak. Efek terapinya banyak kan, mulai dari cemas sampai tidur. Iya. Bisa dipengaruhi semua sama si benzodiazepin karena GABA itu luas banget. Dan juga dia juga bukan cuma di otak, nanti ada di bagian tubuh yang lain. Nah, si benzodiazepin dia bekerja memperkuat aksi GABA hingga aksi neuron melambat. Jadi kalau kita lihat di gambar ini misalnya ya, ketika ada impuls dari saraf, kemudian si GABA ini keluar gitu kan ya. Ketika GABA keluar dia bereaksi sama neuron berikutnya, nanti dia akan menimbulkan inhibisi dari impuls tadi. Jadi impuls yang di sini nggak nyambung sini. Tapi kalau ditambahin benzodiazepin nih, makin kuat penghambatannya. Makanya kecemasan bisa hilang. Cemas itu kan sebenarnya excitatorik ya. Jantung berdebar, keringat dingin gitu ya, pikiran banyak, itu kan semua eksitasi. Makanya jadi santai ketika pakai benzodiazepin. Dihambat. Selain di GABA reseptor itu juga punya banyak titik gitu ya, punya banyak tipe reseptor. Ada yang alfa 1 dia sifatnya sedatif, ada alfa 2 anti anxiety, dan alfa 5 anti kejang spasme otak. Makanya kerjanya banyak banget. Makanya benzo ini sebenarnya bukan musuh kita, justru sahabat kita nih karena fungsinya banyak banget. Nah, selain dia menghambat si excitatorik, dia juga menurunkan aktivitas excitatorik seperti norepinefrin, serotonin, asetilkolin, dan dopamin. Tapi nanti ada catatannya tentang dopamin ini. Kenapa dia bisa bikin kecanduan berhubungan sama dopamin. Nah, kalau dia menurunkan aktivitas excitatorik, maka akan menyebabkan yang pertama, penurunan kewaspadaan. Nah, makanya benzodiazepin ini ternyata berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas atau jatuh. Makanya biasanya kalau ada pasien geriatri 60 tahun ke atas, dia dapat resep benzodiazepin, bagus banget kalau teman-teman apoteker misalnya mengingatkan ke keluarganya, Bu, hati-hati kalau jatuh. Nah, kalau saya suka ngingetin tuh biasanya, coba kalau bisa rumahnya direnovasi lah, disesuaikan untuk mengurangi resiko jatuh. Misalnya kamar mandi dikasih karpet karet. Kalau rumahnya kamarnya di lantai 2 suruh turun gitu. Ya karena risiko jatuhnya tinggi. Karena dia menurunkan kewaspadaan. Jadi kalau ibaratnya Andre Onana kiper baru Manchester United dikasih benzodiazepin bisa kebobolan banyak ya. Karena dia kurang waspada gitu. Kayaknya kok ya cewek semua ya, banyak paham ya. Jangan salah. Atau jangan-jangan penggemar Liverpool semua ya. Makanya enggak. Liga Premier ada. Oke, ya. Dia bisa menurunkan daya ingat, gampang lupa. Karena dia dopamin, asetilkolin kan berhubungan sama daya ingat. Asetilkolinnya diturunin, makanya dia jadi gampang lupa. Tonus ototnya terganggu, koordinasi geraknya terganggu, respon emosinya terganggu. Aneh kan? Padahal sebagian orang pengen minum benzodiazepin karena respon emosi yang berlebih kan, cemas, gampang marah. Tapi kalau di lama-lama dia akan menimbulkan penurunan respon emosi. Jadi blank gitu emosinya, jadi tumpul. Ya, terus ada penurunan laju jantung dan tekanan darah. Nah,
Benzodiazepin juga mempengaruhi reseptor lain selain GABA, misalnya di ginjal, usus besar, sel darah, dan korteks adrenal. Yang paling sering usus besar. Kadang-kadang ada gangguan dari buang air besar, bisa pasiennya diare atau bahkan susah buang air besar. Kalau di sel darah apa misalnya? Bisa anemia atau misalnya leukositopenia turun, gitu, leukositnya kalau digunakan jangka panjang. Nah, kita lanjut tadi ya. Kalau tadi kan fisiologisnya ya, mekanisme kerjanya. Nah, kenapa dia bisa bikin adiksi benzodiazepin ya? Ini pesanan bulan ya. Jadi kalau slide-nya lama panjang nih gara-gara bulan ya. Sampai bulan. Nah, kenapa dia bisa bikin adiksi? Tadi yang berhubungan sama dopamin tadi. Jadi kalau benzodiazepin itu dia akan bekerja namanya di VTA. Bagian tengah otak ya. Nanti dia akan merangsang nucleus accumbens untuk mengeluarkan dopamin. Makanya pada saat penggunaan awal benzodiazepin pasiennya nyaman, enak, karena dopaminnya keluar. Nah, kalau teman-teman ingat neurotransmitter kebahagiaan kita kan yang utama ada dua ya, dopamin dan serotonin. Kan beda ya antara keluarnya dopamin sama serotonin. Kita ingat bahwa kalau dopamin itu kan keluarnya cenderung di lobus frontalis dominannya. Beda sama serotonin yang hampir keluar di seluruh korteks. Makanya si dopamin yang keluar karena benzodiazepin tadi ini mengganggu kewaspadaan dan daya timbang kita. Makanya kalau orang yang pakai benzodiazepin, kemampuannya untuk menimbang situasi terganggu. Karena lobus frontalnya kebanjiran dopamin. Kebahagiaannya semu gitu. Beda sama yang serotonin. Kalau serotonin dia cenderungnya bahagianya nggak tiba-tiba bahagia gitu, nggak, pelan-pelan. Makanya sertralin, obat-obatan SSRI kan lama kerjanya ya. Berapa minggu? 2-3 minggu kan. Karena serotonin itu lama dia munculnya. Beda sama benzodiazepin, sekali minum langsung santai, langsung tenang. Nah, tapi justru ketika dia cuma berfokus di lobus frontal itu, dia menimbulkan efek adiksi, kecanduan. Nah, ada 4 aspek yang penting untuk munculnya patofisiologi ini. Yang pertama, toleransi. Penggunaan benzo berulang itu mengakibatkan penurunan sensitivitas reseptor GABA di otak. Toleransi. Jadi tadi yang gambar tadi, kalau teman-teman ingat ya, maaf. Ketika dia terus dirangsang sama benzodiazepin, buat GABA-nya keluar terus, lama-lama dia toleransi. Dia nggak bisa lagi tuh untuk mencapai kadar kenyamanan yang sama dengan dosis yang sama. Dia butuh nambah lagi karena jadi nggak sensitif si reseptornya. Makanya nanti dosis obatnya nambah. Nah, kalau teman-teman mungkin perhatikan, mungkin ketika pasien baru datang dosisnya alprazolam 0,5 mg. Tahu-tahu akhir tahun udah 1 mg. Tahun depan udah 2 mg gitu. Kenapa? Karena pasiennya memang pasiennya nggak berbohong, memang gitu cara kerjanya, toleransi itu. Reseptornya itu nggak kena lagi gitu, nggak sensitif lagi. Makanya dia butuh nambah. Nah, kemudian juga ada respon dari reseptor. Jadi pemakaian benzo jangka panjang itu membuat reseptor itu jadi kurang respon pada GABA alami. Jadi maunya GABA-nya GABA yang palsu gitu, GABA yang didorong oleh si benzo tadi. Akibatnya apa? Si reseptornya itu, saraf yang di bawah tadi kalau digambar, itu jadi mudah terstimulasi. Makanya dia jadi gampang cemas, jadi susah tidur, jadi banyak pikiran. Kemudian selain itu juga ada ketergantungan fisik. Nah, ketika misalnya, kan tadi reseptor GABA ada di hampir semua tubuh. Ketika dia dipakai lama, dia membuat GABA alamiahnya turun. Jadi pas benzo dihentikan nanti tubuhnya akan lebih hiperaktif, jadi gampang kram, jadi gampang kejang otot, jadi gampang tegang ototnya. Dan yang berikutnya ada ketergantungan psikis. Jadi ketika orang berhenti menggunakan benzo, nanti akan muncul gejala-gejala ketergantungan, gejala psikis biasanya berlawanan dengan efek benzo. Dan penggunaan benzo juga mengaktifasi reward pathway di VTA dan nucleus accumbens. Ini yang tadi saya ceritakan. Dia mengaktifkan sistem reward, hingga pasien itu merasa
senang ketika dia minum benzodiazepin. Makanya craving, dia pengen lagi. Tidak secara alamiah senang gitu. Aktivitas reward sistemnya nggak secara alamiah terstimulasi. Ini mekanisme kerjanya nanti teman-teman bisa lihat aja. Nanti mungkin bisa saya bagikan. Ini udah hafal semua lah ya. Nah, kita juga harus ingat bahwa benzodiazepin itu ada kelas-kelasnya. Kelas ini penting banget kita buat membedakan. Kalau ada yang nanya mana yang paling aman, adalah yang low potensi dan long half life. Itu yang paling aman. Aman dalam arti mencegah adiksi, dalam konteks mencegah adiksi ya. Itu yang paling aman. Yang paling bahaya apa? High potensi dan short half life. Misalnya apa? Alprazolam tuh bahaya banget. Makanya orang cepet banget kalau kena alprazolam. Nah, kalau saya agak takut pakai alprazolam. Ya, kalau teman-teman mungkin yang di Hanafi ngeliat resep saya, kalau saya nggak niruin resep yang sebelumnya, saya jarang ngeluarin alprazolam. Karena agak bahaya. Nah, terus biasanya kalau saya udah ngeluarin diazepam, nah itu berarti pasiennya udah siap buat tapering off biasanya. Karena mau tapering off nanti kita pakai diazepamnya. Ini juga harus diingat, karena nanti menentukan juga. Misalnya gini, kita nanya sama pasien ya, bisa kita ngasih benzodiazepin untuk insomnia. Mungkin teman-teman juga suka heran, kok dokter kadang-kadang ngasihnya lorazepam, kadang-kadang ngasih clonazepam. Kenapa ya? Biasanya itu pada pasien yang kebutuhannya kan beda-beda ya. Ada yang misalnya bilang gini, dokter saya tuh nggak bisa tidurnya, mau masuk tidurnya dok. Mau masuk tidurnya saya susah. Biasanya cemas antisipatif gitu. Tapi habis itu suka kebangun-bangun nggak Pak? Enggak, saya nggak suka kebangun-bangun. Kalau udah tidur ya udah tidur aja gitu. Nah biasanya saya kasih yang ringan aja. Biasanya lorazepam, karena lorazepam kan middle to high, ya kan? Tapi kalau dia bilang gini dok, dia bilang gitu misalnya, dok, saya itu tidurnya suka kebangun-bangun. Saya paling tidur tuh cuma sejam, atau bahkan kadang-kadang cuma setengah jam saya udah kebangun. Nah biasanya saya pilih clonazepam. Kenapa? Karena dia lebih panjang waktu kerjanya. Nah, diharapkan kadar half life yang panjang itu bisa membantu pasien buat maintenance tidur dia. Tidur penting ya teman-teman ya, penting sekali beneran. Penting sekali. Banyak gangguan jiwa yang bisa muncul gara-gara tidak tidur. Acil bobo sampai rumah bobo. Nah, ini kelas benzodiazepin ya. Ini yang bagus dulu nih. Ada mnemoniknya. Jadi kalau yang short acting disingkatnya atom, gitu ya. Kalau yang half life-nya setengah TLC. Kalau yang long CDR. Itu biar kita bisa ingat. Nah, ini penting nih kalau kita nanti ngomongin tapering off. Penting buat mengetahui mana sebenarnya yang short acting, yang middle acting, yang long acting. Ini taburannya nanti bisa lihat sendiri-sendiri. Nah, mengapa benzodiazepin sering disalahgunakan? Alasannya biasanya 3 nih, nggak jauh-jauh dari 3 ini. Buat tidur, buat meregakan ketegangan, dan buat santai. Meskipun sebenarnya efek sampingnya banyak. Short term misalnya, agresi. Ya. Orang yang makan benzodiazepin pasti pertimbangannya akan terganggu karena dia kan tadi bekerja di lobus frontal yang terutama. Lobus frontal kan pusat kendali kita, yang bikin kita bisa mikir, ini kalau saya begini, apa ya akibatnya? Kalau saya mukul orang, apa ya akibatnya buat saya? Itu lobus frontal. Makanya kalau orang pakai benzodiazepin bisa agresif dia, mikirnya nggak panjang. Dia bisa bikin pusing, bisa bikin drowsiness, bisa bikin disfungsi seksual, jadi tidak bersemangat gitu ya untuk melakukan hubungan seksual. Bisa depresi, bisa matanya kabur. Nah, kalau long term bisa cognitive problem, gangguan tidur, mental disorder, gangguan sistem imun karena dia bikin leukopenia, bisa resiko kanker dan adiksi. Jadi memang efeknya banyak banget. Tapi meskipun sebenarnya pasien itu udah merasain tuh efek sampingnya banyak, tapi karena dia membutuhkan 3 hal ini, tetap dia pakai. Dia salah gunakan. Nah, ini yang disebut dengan sindroma ketergantungan. Jadi kalau kita ketemu pasien yang begini, mungkin teman-teman apoteker juga ketemu. Ini kita harus curiga udah terjadi yang namanya sindroma ketergantungan. Yang pertama adalah keinginan kuat untuk menggunakan benzo.
Kalau obatnya habis dia bisa ngambek banget di apotek kita. Ngamuk, Pak. Atau dokternya nggak datang, gelisah itu. Leyangan itu. Tolong apa sekali. pasti di Keinginan kuat, mendesak dan memaksa. Dia sulit berhenti meskipun ingin berhenti. Ada dua pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke pasien. Ini kalau saya pakai MET ya, MET itu Motivation Enhancement Therapy. Jadi terapi buat adiksi. Saya tanyain dua hal kalau buat pasien yang mau berhenti benzo. Yang pertama adalah, Bu, Ibu pengen nggak berhenti? Kasih skor Bu, 1 sampai 10. Biasanya selalu jawab 9 dok, 10 dok. Mantap. Pertanyaan kedua, Bu, Ibu yakin nggak Ibu bisa berhenti? Kasih skor Bu, 1 sampai 10. Boleh melunak. 2 dok. Biasanya kalau kayak gitu saya nggak akan teruskan, taperingnya nanti saya tunda. Saya selalu akan bilang, kalau ibu nanti sudah mampu kasih tahu saya. Bulan depan saya tanya lagi pertanyaan yang sama, saya tulis tuh biasanya. Udah berapa tarafnya? Karena menghentikan, menurunkan benzodiazepin ini nggak mudah. Emang nggak enak banget beneran. Nggak beneran sih, saya nggak tahu, saya nggak bener. Tapi menurut pasien-pasien itu nggak nyaman banget buat menurunkan itu. Makanya dia nggak lebay, dia nggak berbohong, emang nggak enak banget. Gitu. Kemudian ada efek toleransi dan peningkatan dosis. Jadi kalau kita lihat perjalanan resep obatnya tuh kelihatan tuh toleransinya, kenaikan dosis obatnya. Terus orang yang sindrom ketergantungan biasanya mengabaikan hal lain. Jadi kalau dulunya dia misalnya suka main game, mungkin sekarang dia nggak terlalu senang main game, asal dapat benzo aja. Biarin dia nggak main game, yang penting dapat benzo. Biarin deh, saya nungguin di rumah sakit deh. Saya padahal nggak seneng. Mending saya kan ngapain ya main sama teman gitu. Tapi nggak apa-apa deh, saya nggak usah main sama teman. Yang penting saya dapat benzo. Jadi diabaikan kesenangan kesukaan dia. Terus pasiennya tetap menggunakan meskipun tahu hal itu nggak penting atau bahkan merugikan. Paling nggak misalnya dia harus keluar duit kan. Pak, dari BPJS cuma dapat 30 Pak, kalau mau nambah harus bayar sendiri misalnya gitu ya, meskipun nggak boleh urun biaya ya. Nggak apa-apa deh dok, yang penting dapat. Dia tahu dia rugi, tapi tetap itu udah tanda tuh sindrom ketergantungan. Terus penggunaannya menyebabkan distress dan disfungsi. Gara-gara make misalnya dia jadi nggak bisa kerja, bawaannya tidur mulu atau bawaannya santai banget, kerjanya jadi nggak konsen dan seterusnya. Terus dia menggunakan benzo untuk mengatasi tidak nyaman. Jadi kalau dia sedih, dia marah, dia minum benzo ketika dia tidak nyaman. Terus berbohong ketika menggunakan. Itu juga sering kita temukan. Dan biasanya sindroma ketergantungan ini muncul setelah penggunaan reguler. Jadi penggunaannya reguler ya. Jadi kalau yang makainya intermittent biasanya enggak terjadi ketergantungan. Bila perlu aja gitu. Biasanya enggak. Tapi kalau reguler penggunaannya dari mulai minggu sampai bulan, nah, biasanya akan terjadi. Ini karakter pasiennya. Jadi kalau teman-teman apoteker lihat ada kayak gini, nah, boleh juga diinformasikan ke dokternya. Jadi dokternya aware. Nah, kadang-kadang kan kita nggak terlalu aware kan sama kondisi pasiennya. Atau pasiennya kadang-kadang ini packing good gitu ya, seolah-olah baik-baik saja. Nanti ketika dia sampai di apoteker dia marah-marah gitu kan. Kan banyak yang begitu. Nah itu perlu diinformasikan. Nah biasanya karakter pasien dengan ketergantungan benzo terapeutik ini maksudnya dia pakai benzonya terapeutik ya. Dia dapat dari dokter gitu dengan resep yang resmi. Dia biasanya konsumsi benzo terapeutik pakai resep, dosisnya rendah, beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Terus dia butuh benzo dalam aktivitas seharian. Mungkin dia akan bilang, kalau saya nggak pakai benzo saya nggak bisa kerja dok. Rumah nggak beres dok kalau saya nggak minum lorazepam gitu. Terus penggunaan benzo tidak lagi sesuai indikasi awal pemberian benzo. Misalnya indikasi awalnya dikasihnya karena tidur, ya kan? Tapi dia udah macam-macam aja tuh. Saya kalau pakai benzo nggak tenang dok. Padahal dulu dikasih benzonya untuk tidur, bukan buat tenang. Udah berubah. Terus kalau dia pakai short acting, biasanya antara waktu minum obat itu muncul kecemasan atau bahkan muncul craving. Dulu ada pasien saya, dia biasa pakai benzo itu malam kan. Nah itu kalau udah maghrib udah gelisah. Tapi bukan nunggu azan isya gitu, tapi nunggu waktu untuk minum benzo. Terus menjadi cemas jika resep atau obat gitu.
ada juga pasien yang membawa obat kemana-mana. Saya pernah ketemu untuk pasien, dia selalu bawa obat kemana-mana meskipun dia nggak minum. Tapi dia merasa kalau dia bawa obat dia tenang. Jadi di kantongnya selalu ada benzodiazepin. Terus dia minum dosis ekstra ketika mengalami distress atau dalam situasi penuh tekanan. Misalnya dia mau ujian, dia minum. Dia mau apalah gitu yang stres, dia minum. Kemudian dosis obat telah meningkat, kemudian muncul gejala-gejala gangguan kesehatan mental. Misalnya cemas, panik, agorafobia, takut gitu ya di tengah keramaian, insomnia, terus gejala somatik tetap ada, mungkin ininya pegel-pegel nih, padahal udah dikasih benzo, diazepam 2 mg tapi tegang ototnya masih berasa. Itu tanda-tanda karakter pasien dengan ketergantungan benzoterapi. Nah ini sengaja saya satu slide khusus, karena ini yang paling harus kita perhatikan, yaitu benzodiazepin pada geriatri. Geriatri adalah populasi khusus yang rentan. Dia biasa berobat multipoli, ya kan? Bisa ke poli penyakit dalam, ke poli bedah, poli psikiatri, banyak deh, poli saraf, gitu ya, semua poli dia ada tuh. Biasanya kalau masih pakai sistem statusnya tebel gitu ya, karena dia berobat ke banyak poli. Nah makanya di beberapa rumah sakit yang bagus dia udah ada poli geriatri terpadu, jadi pasiennya bisa lebih diperhatikan. Nah benzol ini pada pasien geriatri biasa dikasih karena masalah tidur, tapi sebenarnya nggak membantu. Malah pasiennya jadi makin susah tidur sebenarnya tanpa obat. Gitu. Nah, penggunaan benzo pada geriatri meningkatkan resiko efek samping adiksi. Pasien geriatri lebih mungkin adiksi benzodiazepin daripada yang muda. Resiko jatuh, gangguan kognitif. Jadi memang penggunaan benzo pada geriatri sebaiknya dibatasi pada kejang, gangguan tidur, gangguan withdrawal zat, misalnya dia pengguna alkohol berat, boleh dikasih benzo. Atau gangguan kecemasan yang berat, atau paliatif misalnya, pasien-pasien terminal. Nah, pasien geriatri, nah ini bagus banget nih kalau diterapkan, yaitu brown bag approach. Jadi bagusnya kalau pasien geriatri itu dilakukan screening obat tahunan. Jadi setiap tahun, pas dia ulang tahun, suruh datang, kan biar ingat. Bu, nanti pas bulan ibu ulang tahun, pas ibu kontrol ini, ibu bawa semua obat ibu. Ini ke sini. Ini peran teman-teman apoteker bisa mantep banget nih kalau bisa lakukan. Sudah. Jadi dia bawa semua obatnya, nanti dikaji. Jangan-jangan ada obatnya yang sama, fungsinya sejenis, atau mungkin ada obat yang membahayakan, atau obat yang sebenarnya nggak perlu dipakai lagi. Kayak gitu. Ya, jadi setiap bawa obat baru juga bawa semua obat yang dia konsumsi. Karena geriatri ini kan rentan banget buat salah minum obat kan. Dia aja melihat udah buram. Jadi obat yang 2 kali sehari dia minum 3 kali sehari misalnya dan seterusnya. Makanya bagus banget nih kalau teman-teman apoteker bisa menerapkan pendekatan ini. Nah, saya mau fokus ke ini, gangguan jiwa. Adiksi benzodiazepin itu sangat berhubungan sama gangguan jiwa sebagaimana adiksi yang lain. Hubungannya apa? Ada 3. Yang pertama, orang dengan gangguan jiwa dan masalah kejiwaan itu sangat mungkin terpapar benzo. Betul ya? Ketika dia datang dengan kecemasan, dia pergi ke psikiater, dia akan dapat benzo. Ya, misalnya gitu. Dan kalau dia terpapar benzo, dia sangat mungkin menyalahgunakan karena dia ada gangguan jiwa kan. Pasien-pasien depresi misalnya, sangat mungkin dia minum benzo sekali 10. Saya mau mati aja nih dok. Saya pengen mati, pokoknya saya pengen mati. Nampaklah sama dia, butir-butiran benzo. Ditelan lah dia sekali 10 kan. Mati nggak? Enggak. Tidur 3 hari. Sering itu kejadian. Makanya biasanya kalau pasien-pasien yang depresi gitu ya, nah, bagus banget kalau diedukasi obat jangan dia pegang sendiri. Suruh keluarganya yang megang. Karena dia punya kecenderungan buat bunuh diri dengan obat. Kan paling gampang bunuh diri pakai obat. Tapi nggak mati. Tapi nggak mati. Iya, ya. Oh kasihan. Dia bisa kecanduan benzo dan gejala gangguan jiwanya akan lebih berat. Orang dengan gangguan cemas ketika dia jadi adiksi benzodiazepin, cemasnya makin parah. Yang tadinya mungkin cemas gara-gara anaknya, sekarang jadi 2, cemas gara-gara anak dan cemas gara-gara benzo. Tambah cemas. Yang kedua adalah orang yang nggak ada gangguan jiwa nih, tapi dia pakai benzodiazepin, misalnya orang yang menyalahgunakan aja gitu.
pengen santai gitu kan, cobalah minum benzo. Itu dia bisa mengalami gangguan jiwa ringan sampai berat sebagai efek benzo ataupun saat withdrawal. Hubungan yang ketiga adalah penyalahgunaan benzo sendiri merupakan salah satu jenis gangguan jiwa. Nah, jadi kalau ada masalah benzo, udah bener banget dikirimnya ke psikiater. Nah, itu karena merupakan masalah gangguan jiwa. Nah, ini 4 macam gangguan jiwa akibat benzo. Yang pertama intoksikasi akut. Misalnya dia minum dosis toksik, gitu ya. Misalnya diazepam dia minum berapa ya? Saya lupa dosis toksiknya diazepam. Pokoknya diminum banyak lah gitu. Gangguan jiwa akibat benzo bisa terjadi juga harmful use. Jadi dia pakai gitu ya, meskipun dilarang orang, keluarganya udah nggak setuju, tapi dia tetap pakai. Itu harmful use. Ada lagi sindroma ketergantungan yang tadi, dia udah tergantung. Dan ketiga, ketika muncul withdrawal atau putus zat. Semuanya gangguan jiwa akibat benzo. Ini kalau kita lihat PPDGJ 3, diagnosis psikiatri, itu bahkan ada satu bab khusus nih, satu chapter khusus tentang benzodiazepin, yaitu di F13XX. Bisa juga dimasukin ke F19XX ketika dia misalnya pakai zat multiple. Ini penjelasannya, ada yang intoksikasi akut, penggunaan merugikan, ketergantungan, dan seterusnya. Bahkan bisa gangguan psikotik, bisa berhalusinasi, bisa punya waham gitu ya, curiga-curiga, oh kayaknya saya mau dibunuh nih gitu, gara-gara benzo bisa. Nah, bahkan tidak hanya gangguan jiwa, benzodiazepin berhubungan juga dengan kematian. Ini angka kematian yang berhubungan dengan benzodiazepin di Amerika. Kita perhatikan angkanya naik terus. Ya, laki-laki perempuan sama-sama naik. Ada 10.000 kematian yang berhubungan dengan benzodiazepin. Ini bisa karena overdosis atau kecelakaan yang melibatkan benzodiazepin. Ya. Sementara hanya 30%-nya yang berhubungan dengan overdosis. Jadi sisanya 70% nggak overdosis, tapi mungkin misalnya dia nyetir mobil habis pakai benzo. Jadi sangat berbahaya. Nah, tidak hanya yang tadi masalah kesehatan jiwa, masalah kematian, tapi juga ada dampak sosial ekonomi. Misalnya meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, kecelakaan rumah tangga, meningkatkan resiko fatalitas akibat overdosis. Kalau pada pasien depresi, benzodiazepin bisa meningkatkan resiko bunuh diri. Bisa meningkatkan perilaku agresif, agitasi, perilaku kriminal, tadi misalnya mencampurkan benzodiazepin ke minuman orang gitu ya, untuk mengambil keuntungan. Bisa juga berkontribusi pada masalah rumah tangga. Gara-gara pakai benzo bisa jadi nggak nyambung omongannya, istrinya jadi kesel, gitu ya. Diminta tolong ini tapi bingung gitu, kayak orang bingung, bisa menyebabkan masalah itu. Bisa berkontribusi pada kehilangan pekerjaan, pengangguran, meningkatkan kos kesehatan kan, dia jadi harus konsultasi, meningkatkan kos resep juga. Kalau dia hamil, dia bisa meningkatkan efek samping pada kehamilannya dan meningkatkan biaya litigasi, biaya pencegahan. Sekarang bagian berikutnya, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama adalah psikoedukasi pada pasien. Ini saya jelaskan, saya kasih bold dan huruf besar psikoedukasi. Psikoedukasi itu berbeda dengan edukasi. Kalau edukasi itu kayak guru, kita jelasin. Ini kayak saya edukasi namanya. Tapi kalau psikoedukasi itu kita melihat kebutuhan pasien apa, melihat kondisi pasien apa. Jadi kalau edukasi itu terstruktur, udah kita kasih apa adanya semua gitu kita kasih. Tapi kalau psikoedukasi kita kasihnya dikit-dikit sesuai kebutuhan pasiennya. Tukar. Misalnya gimana? Kalau pada kasus benzodiazepin, Coba pakai itu. Habis baterai. contoh pada kasus benzodiazepin, pasiennya masih cemas hebat, masih gelisah, masih susah tidur. Bagus nggak kita terangin ke pasien misalnya, benzodiazepin itu bisa menyebabkan kematian loh Pak. Oh iya, Mbak. Ya, nggak cocok, itu psikoedukasi bukan psikoedukasi. Langsung kabur. Ya kan? Atau misalnya pasiennya misalnya kita lihat pasiennya kaya raya gitu ya, uangnya tidak terbatas gitu ya, punya pohon duit. Kita bilang misalnya kita edukasi, oh nih biaya kesehatan akan meningkat loh Pak dengan penggunaan nggak ngaruh sama dia. Nggak masalah. Jual dok, berapa dokter mau gitu ya.
kita bayar, kita siap membayar. Gitu. Jadi psikoedukasi melihat kebutuhan pasien. Ya, apa yang penting dalam psikoedukasi? Pertama adalah mengenali indikasi pemberian benzo pada pasien. Jadi sebelum kita melakukan edukasi, kita kenali dulu, ini pasien pakai benzo kenapa ya? Terus kita tanya juga, kita cari tahu juga, ada nggak upaya alternatif lain selain benzodiazepin yang udah dilakukan dan berhasil atau enggak? Misalnya kita kenali, oh dia minum benzo karena tidur, ya kan? Alternatif lain apa? Sleep hygiene. Kita juga harus tahu sebelum kita mengedukasi, dia udah lakukan sleep hygiene belum? Jangan-jangan belum, selama ini dia udah langsung dikasih benzo aja, padahal belum pernah sleep hygiene. Misalnya kan gitu, nah itu nggak bisa masuk tuh kita sleep hygiene. Tapi kalau kita nggak tahu dia pernah sleep hygiene atau enggak, kita terangin sleep hygiene panjang lebar gitu kan ya. Pak, jadi lampu harus dimatiin ya Pak. Bapak kalau nanti mau tidur itu pakai baju khusus tidur. Jadi otak Bapak diajarin tuh kalau udah pakai baju itu saatnya tidur. Terus Bapak jangan tidur, pokoknya kalau nggak bisa tidur jangan di tempat tidur, bangun Pak. Kerjain yang lain, nanti kalau ngantuk baru balik ke tempat tidur. Pokoknya tempat tidur itu cuma buat tidur sama berhubungan seksual, yang lain nggak boleh. Kita udah terangin panjang lebar, ternyata pasiennya bilang, saya udah kerjain semua dok. Kan sayang, kita mulut kita udah berbuih, tapi ternyata nggak tepat gitu ya. Kita pahami, pasien udah ngapain aja gitu. Saya udah coba dok, gitu. Jadi kita sesuai gitu, tepat sasaran edukasinya. Terus memahami karakter dan kebutuhan pasien. Kita juga empati juga. Kita jangan mengidentikan orang yang adiksi benzodiazepin dengan kriminalitas. Karena bisa jadi kitalah yang menyebabkan dia adiksi benzodiazepin. Gitu. Ya. Jadi kita empati bahwa nggak mudah buat berhenti benzodiazepin. Kita juga memahami karakter pasien. Karakter pasiennya seperti apa? Apakah dia tipe yang narsisistik gitu misalnya ya? Orang narsisistik kan nggak mau kelihatan lemah. Mungkin dia pakai benzodiazepin buat menambah kepedean dia. Mungkin dia takut, dia narsisistik tapi dia butuh, dia nggak pede buat ngomong di depan umum, makanya dia pakai benzodiazepin biar pede. Terus kita ngomongnya misalnya, bapak nggak usah lah pakai benzodiazepin, buat apa sih, nggak penting misalnya gitu. Nah itu malah menjatuhkan citra diri dia, padahal dia menganggap bahwa benzodiazepin membantu dia buat pede. Kan orang narsisistik pede penting banget. Atau bisa karakternya dependen. Nah kalau karakternya dependen kan orang-orang dengan karakter kepribadian dependen kan gampang banget jadi kecanduan benzodiazepin. Lebih susah lagi kita menyetopnya. Terus kita jangan lupa mengapresiasi usaha pasien. Jadi kalau pasien cerita, dok saya udah coba gini, oh iya ibu udah hebat ya, ibu udah berusaha. Dokter saya udah coba kurangin nih dok, sendiri gitu ya. Ya ibu udah hebat ngurangin sendiri, tapi lain kali jangan ngurangin sendiri bu. Saya bantu sini, saya kurangin, saya punya caranya biar ibu lebih nyaman misalnya gitu. Tapi kita tetap apresiasi dia. Terus evaluasi berkala, kayak tadi kan keinginan dan kemampuan pasien. Untuk dia kontrol tanya misalnya, bu hari ini kemampuannya berapa buat berhenti benzo gitu. Jadi kita evaluasi berkala. Terus kita validasi perasaan pasien. Ya dok saya susah banget nih, woi susah ya bu, saya bisa bayangin pasien susah banget buat berhenti ini. Kita validasi. Terus kita menunjukkan kepercayaan pada pasien. Kita bisa berganti peran juga sesuai kebutuhan. Jadi nggak selamanya kita sebagai tenaga kesehatan terus berperan sebagai expert. Kayaknya kita ahli aja terus gitu, enggak. Ada kalanya kita justru berperan sebagai misalnya kayak anak dia, yang mengerti keluhan dia gitu kan ya. Oh iya bu, kebayang ya bu, pasti sedih ya kalau anak-anak nggak ada di rumah ya. Itu yang bikin ibu jadi cemas ya. Misalnya gitu. Kan kita nggak jadi expert di situ. Kita cuma jadi orang yang ngedengerin doang. Oh, wajar ya bu, anak ibu perempuan. Ketika dia pulang malam, ibu wajar cemas ya. Saya bisa ngerti bu. Itu kan kita nggak jadi expert. Kita jadi orang biasa aja gitu. Nah ada kalanya peran itu ditentukan gitu. Tapi ada kalanya juga kita harus jadi expert. Ketika biasanya pasiennya sok tahu gitu ya, kita harus jadi expert. Terus mendorong pasien untuk mulai tapering. Jadi meskipun pasiennya susah, nggak mau, kita tetap dorong, ayo bu tapering yuk bu. Kapan nih mau dikurangin gitu. Kita dorong. Kalau dia belum sanggup ya nggak apa-apa, nanti coba lagi bulan depan pas dia kontrol, kita tanya lagi udah siap belum bu gitu. Nah ini benzo taper. Alasan-alasan kapan kita harus mulai taper, misalnya oversedasi, pasien banyak tidur, paradoxical stimulan efek, misalnya dia jadi muncul kecemasan dan seterusnya. Ada toleransi,
ada gangguan memori, ada potensi dependensi atau bahkan sudah terjadi adiksi. Kalau udah ada kejadian ini, maka ini alasan kuat buat mulai tapering. Nah, tapering ini ada 3 macam, ada 3 komponen, bio, psiko, sosial. Biologisnya tentu saja obatnya, kita turunin dosis secara bertahap ya, dikit-dikit gitu. Pasien banyak yang udah telanjur merasa bahwa dia nggak akan pernah bisa berhenti minum obat gara-gara dia abrupt berhentinya. Saya udah nggak mau minum obat lagi deh, saya stop. Nggak mungkin bisa, pasti gelagapan, pasti kan cemas, muncul gejala withdrawal. Nah, kita bisa bantu dengan menurunkan bertahap. Psikologinya gimana? Nah, ini juga penting. Banyak kita tenaga kesehatan yang ketika menurunkan benzodiazepin itu aspek ininya nggak dilakukan psikologinya. Jadi kita cuma mentingkan obatnya turun aja. Kita nggak mentingin psikologi. Padahal ini penting banget nih. Kita bisa lakukan CBT, Cognitive Behavior Therapy, MET, Motivational Enhancement Therapy, terapi relaksasi dan sleep hygiene buat ngegantiin peran si benzodiazepin. Kenapa ini penting? Karena pada sebagian orang yang sudah dependensi, benzodiazepin itu menjadi bagian dari dirinya, self-nya. Bayangin kalau teman-teman apoteker, bagian dari dirinya diambil. Susah kan? Susah, berat, sakit. Saya nih, kalau orang udah kecanduan benzodiazepin, maka benzodiazepin itu udah menjadi bagian dari dirinya. Jadi lebih dari soulmate, bener? Lebih dari soulmate, udah benar-benar jadi bagian dari dirinya. Kayak tangan gitu. Kita kan kalau kehilangan tangan kan sedih banget kan? Nah, kayak gitu juga. Makanya berat banget kalau berhenti. Nah, dukungan sosial juga penting. Terutama keluarga, juga masyarakat. Masyarakat kita sering berpikiran kalau udah namanya kecanduan pasti kriminal. Padahal kecanduan itu adalah penyakit. Makanya dia ada di diagnosis. Kayaknya kalau udah kecanduan tuh udah nista banget gitu. Udah berat banget, kayak hubungannya bukan ke rumah sakit, hubungannya polisi aja gitu. Kalau nggak polisi BNN gitu. Padahal ada alternatif lain kan, ke rumah sakit, berobat. Nah, ini benzotaper, prinsipnya yang pertama comfort. Jadi makanya kita perlu tahu nih benzo yang dipakai pasien itu tipe yang mana, long acting atau yang apa. Kalau dia short acting kita ubah jadi long acting. Kalau dia middle acting kita ubah jadi long acting. Jadi kita switch dulu. Switchnya bisa total bisa sebagian. Kalau saya lebih suka switchnya sebagian. Setengah dulu saya switch ke diazepam, nanti setengah lagi nyusul. Nanti diazepamnya diturunin perlahan. Treat. Nah, jadi tata laksana kondisi yang menyertai, kondisi psikologis misalnya pasiennya depresi, jangan lupa diobatin depresinya. Itu akan membantu pasien buat tapering benzonya. Kalau ada keluhan sakit kepala, kasih obat sakit kepala. Kalau ada keluhan misalnya yang berhubungan dengan GABA, kasih carbamazepin. Kan carbamazepin bisa buat GABA juga. Terus yang ketiga adjuvan nih tadi, kita kasih obat tambahan sesuai keluhan. Itu pasien oriented. Taper itu harus sesuai dengan pasien, sesuai kemampuan pasien, sesuai dengan cita-cita pasien, sesuai dengan keamanan pasien. Tanya, Bu, kira-kira kapan mau berhenti? Oh, tanggal segini ya, udah yuk kita coba ya Bu, mudah-mudahan berhasil. Tetap pasien, bukan kita yang pengen. Bu, pokoknya Ibu tahun depan harus berhenti ya Bu. Kalau Ibu nggak berhenti, nggak boleh ketemu saya lagi. Udah nggak gitu, itu bukan pasien oriented. Ya. Nah, ini jenis taperingnya ada 2 macam aja, rapid dan prolong. Kalau rapid ini sangat menyiksa, dilakukan 3-7 hari, jadi dosis segede-gede gaban, selesai dalam 7 hari. Biasanya dilakukan di rumah sakit, penurunannya juga agresif, tiap hari 20-30%. Pasiennya gelinjangan biasanya. Ini biasanya dilakukan, saya pernah lihat ini di BNN. Oh, pasiennya gelisah banget. Rapid ini lebih sering mungkin terjadi kekambuhan di lain waktu, withdrawal atau dia muncul lagi. Nah, sulit dilakukan kalau pasiennya tidak kooperatif. Apalagi kalau biasanya gejala withdrawalnya berat dan tidak nyaman bagi pasien. Nah, kalau saya biasanya lebih suka melakukan yang ini prolong. Nah, ini taper ala orang sabar gitu ya. Karena hitungannya bisa minggu sampai tahunan. Dikit-dikit. Nanti kalau nggak enak mundur lagi, nggak apa-apa. Naik dikit, oh nggak enak, mundur lagi. Tapi tetap diapresiasi pasiennya udah berusaha buat coba kan.
Dilakukannya bisa disetting rawat jalan, penurunan dosisnya maksimal 10% dalam seminggu. Jadi Wulan, kalau ada benzodiazepin yang dosisnya aneh-aneh gitu ya, kok susah banget ini dosisnya. Jangan-jangan dia 0,8, itu jangan-jangan lagi tapering. Tapering. Jadi, karena dia lagi turun, karena turunnya cuma 10%. Dikit. Jadi bulan jangan Iya. capek untuk ngitung dosis. Iya, Sisanya jangan capek, disimpan. Timbang gitu ya, Iya, ukur. dosis timbang satu per satu. Sisanya jangan dibawa balik. Nah, ini resiko kekambuhannya lebih kecil, tapi sering maju mundur. Makanya harus sabar. Pasiennya juga didorong buat sabar. Nah, ini gejala withdrawalnya masih mungkin terjadi, tapi biasanya lebih ringan dan nyaman. Yang penting pasiennya disupport juga secara psikologis. Bisa loh, ibu hebat loh gitu. Boleh juga nanti teman-teman apoteker kalau tahu ada pasien yang lagi tapering, lihat dosisnya kan, kasih selamat pasiennya. Bu, selamat ya bu, kemarin 1 mg, sekarang 0,9, hebat deh ibu. Ya kan? Jangan lupa, itu kan menambah pride pasien kan. Pasien merasa bahwa dia udah melakukan sesuatu. Nah, ini pasien-pasien yang sulit taper. Jadi tidak selamanya taper itu mudah gitu ya. Ini pasien-pasien yang sulit. Yaitu pertama, benzonya dosis besar. Penggunaannya udah lama. Saya udah 2 tahun dok pakai benzo. Ya. Benzonya short acting. Dokter saya tuh pakai benzonya 2, gitu ya. Merotam 1 sama alprazolam. Nah, itu calon-calon sulit untuk taper ya. Atau nih tadi penggunaan berbagai jenis benzo gitu ya. Benzonya banyak, itu dalam satu resep benzonya bermacam-macam, itu juga sulit. Pasien dengan gangguan panik, nah ini biasanya juga berat buat ditaper. Pasien dengan kecemasan atau depresi berat, itu juga sulit ditaper. Pasien dengan masalah kepribadian, misalnya, jadi diagnosisnya bukan cuma diagnosis depresi doang, tapi ada diagnosis gangguan kepribadiannya. Misalnya pasien dengan gangguan kepribadian ambang, itu susah ditaper. Pasien dengan gangguan kepribadian narsisistik, itu susah ditaper. Pasien dengan gangguan kepribadian dependen, itu juga susah ditaper. Atau penggunaan benzodiazepin bersama zat adiktif lain, misalnya dia pakai alkohol, dia pakai ganja, atau pakai nabza yang lain, sudah susah. Pasien dengan banyak gejala somatik, nah ini sering banget kita temui. Pasien keluhannya dari kepala sampai kaki, kepala, pundak, lutut, kaki semuanya ada. Itu susah ditaper. Terus pasien manipulatif, nah pasiennya bohong-bohong atau kepatuhan berobatnya buruk, itu susah ditaper. Atau pasien yang pintar pakai tanda kutip ya, lebih pintar dia dari kita gitu ya. Dia ngatur, pokoknya begitu dia duduk di depan kita gitu dia langsung ngasih resep. Dokter, saya maunya yang ini dok. Bu, saya aja belum buka, nama ibu siapa aja saya nggak tahu siapa. Kapsulnya warna merah gitu. Ya. Terima kasih. Demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengingatkan kita lagi tentang bagaimana sih kita memanfaatkan benzo ya. Saya pikir analogi paling bagus itu benzo itu kayak pisau ya. Ketika pisau itu dikasih ke koki, dia bisa jadi masakan yang enak gitu ya. Tapi ketika dikasih ke anak kecil, wah itu bahaya banget, semua orang bisa kabur gitu ya. Itu dikasih ke orang dengan gangguan psikotik, kita kasih pisau itu bisa berbahaya sekali. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang salah. Beli ikan di Bekasi cukup sekian, terima kasih.